makanya kita akan ada round 2 pertanyaan. Oh, langsung pertanyaan dulu. Oke, langsung pertanyaan dulu. Silakan Bapak yang sudah angkat tangan. Pak maju Pak, ini mikrofonnya agak pendek Pak. Silakan. Tes. To the microphone please. This microphone is better than that one. That's why you can stand over here and ask the question. Seperti yang saya mengerti Pak Dino katakan tadi mengenai masa kewarganaan itu sedang dalam proses. Selama itu ada kemungkinan akan diisukan satu ID diaspora yang mana akan berlaku seperti penduduk dalam negeri, jadi bukan kami lagi, jadi tidak memerlukan exit permit dan lain-lain. Begitu maksudnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Oke, mikrofonnya kedengeran lagi. Ada lagi nggak pertanyaan? Pertanyaan Ibu Yori dari New Jersey. Ibu Yori maju dong. Mikrofonnya soalnya yang wireless itu agak ngadat. Silakan Ibu. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah sehubungan dengan diaspora ini. Apakah ini hanya untuk orang Indonesia yang telah menjadi yang tinggal di Amerika, baik yang telah menjadi warga negara Amerika atau mereka yang masih menjaga Indonesian citizenship, kemudian also anak-anak kita yang suami istri orang Indonesia, ataukah juga untuk tidak hanya untuk anak-anak yang bapaknya orang Indonesia, apakah akan apply juga untuk anak Indonesia, half Indonesian yang ibunya orang Indonesia? Karena kalau tak salah untuk seperti di Inggris, mereka anak yang ibunya orang Inggris pun bisa klaim suatu saat itu menjadi English citizenship. That's my question. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Yori. Sebelum melanjutkan pertanyaan selanjutnya, ini ada pesan dari seksi konsumsi. Kita makannya setelah selesai curhat, yang di belakang jadinya bisa kembali ke tempat duduk karena makanannya nggak dikeluarin tuh sebelum selesai curhat. Pesan dari seksi konsumsi, tahu lapar, saya juga lapar gitu loh. Jadi ya sama-sama lapar dulu lah, kapan lagi ngobrol sama Pak Dino, ya nggak Pak Dino? Oke, pertanyaan selanjutnya siapa lagi? Mungkin kita buka 1 atau 2 lagi sebelum dijawab oleh 3 panel kita di depan. Mbak Yeni dari Temple University. Waduh, selamat datang kembali Mbak Yeni. Terima kasih Pak. Saya pertanyaannya gini, karena prihatin melihat banyak orang Indonesia yang di sini cuma tidak bisa untuk kembali. Itulah salah satu mungkin hambatan dari untuk diaspora di bulan Agustus. Itu satu. Nah, saya juga prihatin masalah Indonesia yang konfliknya banyak, human rights-nya terbengkalai. Nah, apakah ini bisa dijadikan salah satu dari diaspora sendiri, diaspora sendiri menjadi lembaga? Dan yang ketiga soal bagaimana sih kita supaya membangun Indonesia? Jadi jangan cuma memediasikan sarana orang Indonesia di sini, orang Indonesia di sini supaya ke Indonesia gampang, tapi lebih kepada fasilitas bagaimana membangun Indonesia sendiri gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Oke, 1 lagi deh. 1 lagi, kalau nggak ada, yang di belakang maju dong Pak. Nggak nyampe nih. Oke, wah kelihatannya saya mau mohon maaf ya kalau ada teman-teman yang SMS atau lewat Facebook. Nanti mungkin pertanyaannya saya Facebookin lagi kali ya. Oke, Ibu silakan gimana? Judul apa kabarnya?
ya berprestasi bagus di universitas gitu, lalu yang melanjutkan ke sini kepada siapa nanti sudah informasinya. Terima kasih. Iya, jadi pertanyaannya keluarga Bu Diana ini di Indonesia prestasinya luar biasa, mau melanjutkan ke Amerika sekolah. Sopo yang ditanya nggak ngerti gitu. Oke, makasih Ibu. Oke, baik Pak Justinus, silakan dirangkum pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Bagaimana Bapak Dinas, silakan. Terima kasih. Ini pertanyaan mengenai diaspora ID ya. Saya ingin katakan dalam 3 minggu ini akan ada rapat antara pemerintah dengan diaspora di Jakarta tanggal 27 Februari. Saya tidak bisa kasih detail mengenai diaspora ID ini karena saya tidak ingin lebih cepat daripada Jakarta. Tapi ide ini sedang digodok oleh di Jakarta, bagaimana akan ada dokumentasi yang bisa dipunyai oleh diaspora Indonesia. Bentuknya seperti apa, lamanya berapa, apa exit permitnya gimana, semua teknis ini sedang digodok, dibahas di Jakarta dan akan dibahas dalam rapat tanggal 27 Februari nanti. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa mendahului, tapi saya ingin katakan bahwa hal-hal ini akan dibahas nanti dalam rapat di Jakarta. Nah kemudian tadi Yeni nanyakan bagaimana Yeni? Yeni, look, our country is not perfect, Yeni. Ya, korupsi, pelanggaran HAM, there's conflict and things like that. Look, don't let that deter you from going back to Indonesia. Mengapa? Karena terlepas dari kekurangan yang ada ya, Indonesia now is an amazing story, Yeni. You know, a stable democracy, like I said, ya, demokrasi paling kuat di Asia Tenggara, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan peluangnya sekarang meledak. Ya, saya ada satu cerita dulu, ada orang namanya Sehat Sutarja, udah pernah dengar? Sehat Sutarja ini adalah anak yang cerdas, dia punya ijazah listrik di Pasar Baru, tapi dia tidak merasa mendapat peluang. Ya, tidak ada masa depan di Indonesia. Ini tahun 70-an ini dulu. Jadi dia ke Amerika, sekolah di UCLA, kemudian memberikan suatu perusahaan